bidang-bidang akuntansi. Saya Asifah Nur Ramadhani menjelaskan tentang memakai informasi akuntansi. Dan saya Abel Amelia, saya akan menjelaskan tentang profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Pengertian akuntansi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Manfaat akuntansi yang pertama sebagai bahan evaluasi keuangan perusahaan, yang kedua sebagai alat kontrol dan pengawasan, dan yang ketiga sebagai alat pengelola keuangan. Sejarah akuntansi. Perkembangan akuntansi di dunia dimulai sejak terbitnya buku Summa Arithmetica, Geomatrica, Proportioni et Proportionalita, karya Luca Pacioli. Dari situ, banyak peristiwa yang mendorong terjadinya perubahan pada sistem akuntansi, seperti sistem kontinental yang dimodifikasi oleh Amerika Serikat menjadi sistem Anglo-Saxon. Sementara itu, perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kontinental yang dipakai oleh perusahaan Belanda dan sistem Anglo-Saxon dari Amerika Serikat. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi sendiri dibagi menjadi dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada direktur, manajer, kepala bagian, kepala divisi, dan kepala direksi. Pihak direksi sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada keuangan, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua ada pihak eksternal. Pihak eksternal juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kreditur. Kreditur ini bertugas untuk memberi uang atau pihak yang memberi pinjaman kepada debitur. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah juga bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan dan juga sebagai dasar penetapan pajak. Yang ketiga ada pemilik saham. Pemilik saham sendiri bekerja sebagai membuat laporan keuangan dari sistem akuntansi. Yang keempat ada karyawan. Karyawan ini tidak mengolah keuangan, tetapi dia bekerja untuk mencari uang. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat ini memanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Prinsip dasar akuntansi merupakan petunjuk atau pedoman dasar dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip akuntansi disusun berdasarkan asumsi atau anggapan yang disebut sebagai konsep dasar akuntansi. Prinsip akuntansi terdiri dari 6 bagian, yaitu Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi terdiri dari 9 mata. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Financial accounting ini bertugas untuk menjalankan proses keseluruhan akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang secara umum berguna bagi pihak eksternal suatu perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Auditing accounting atau akuntansi pemeriksaan ini bertugas untuk menjalankan kegiatan umum berupa pemeriksaan atau audit laporan keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada akuntansi biaya atau cost accountant. Cost accountant ini menekankan kegiatan pada penetapan dan pencatatan biaya dan kontrol atas suatu biaya. Dan yang keempat yaitu ada akuntansi manajemen atau manajemen accountant. Akuntansi manajemen ini mengkhususkan pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi kegiatan operasional sehari-hari dan perencanaan kegiatan operasional dalam masa yang mendatang. Dan yang kelima yaitu ada akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Budgeting accounting ini mengkhususkan pembuatan rencana kerja perusahaan pada masa mendatang dan menggunakan data aktual dari masa lampau. Dan yang keenam yaitu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang ketujuh ada sektor publik atau public sector accounting. Dan yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Dan yang terakhir yaitu ada akuntansi internasional. selanjutnya, yaitu adalah profesi akuntansi. Yang saya akan jelaskan yaitu akuntansi publik atau
memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Jasa yang diberikan akuntansi publik ini adalah memberikan kelayakan dan kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Akuntansi publik bekerja secara bebas atau independen dan dapat mendirikan kantor akuntansi secara mandiri. Terakhir yaitu adalah etika profesi akuntansi. Dalam Kode Etika Akuntan Indonesia pada tahun 1998, etika profesi akuntansi terdiri atas 8 prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integrasi, objektif, kompetensi, dan kehati-hatian.